Fakih Langitan Seni Keji Abdul Wahid bin Keji Zuhti Seni Keji Bisri Mustafa Rembang Seni Keji Armani Amin Kutub Seni Keji Muhammad Sofyan Demi Seni Keji Abdul Safi Seni Keji Abdullah bin Seni Keji Ahmad Qurtubi bin Keji Anwar Seni Keji Muhammad Khun Banggal Seni Keji Abdurrahman Seni Keji Abu Yatim Yatik Seni Keji Ahmad Asrari Seni Keji Ahmad Salman Seni Keji Muhammad Munawir Seni Keji Abdul Afandi Munawir Seni Keji Abdul Qadir Munawir Seni Keji Ali Masum Krapyak Seni Keji Zainal Abidin Munawir Seni Keji Tiladi Munawir Seni Keji Ahmad Warusan Asy'il Imam Alalim Alalama Al-Fadhil Al-Wara Al-Kamil Syekh Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar An-Nawi Al-Bantani wa Adratus Syekh Keji Hashim Ash'ari Keji Asasam Salarifin Keji Wabasbullah Keji Bisri Sansuri Keji Abdul Hamid Pasuruan Keji Abdul Hamid Jambat Keji Ahmad Wahib Widang Tuban Keji Asy'ari Babat Laman Penyasyid Hati Jatul Kubra Mbah Sakur Ngelingi Mbah Maimun Zubair Mbah Abdul Karim Liribaya Mbah Muhammad Najib bin Abdul Qadir bin Muhammad Munawir Mama Munawir Ciboko Keji Nur Ali Atu Keji Suban Kamlakan Thumma ila jamul bagasi Allah manfa'al berkati ulumihim wa karumatihim wa asrarihim wa na'adha alaina ya Allah thumma al-fatihah tajal muslimina wal muslimat salli ruhai sajad abi wa ami wa uladi wa adrat al-mati jamaat ya Allah semata senama babi sahakan Sa'unillahi lahumul fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah ya Fattahu ya Razzaq ya Allah, ya Razzaq ya Allah, ya Fattahu 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 ya Razzaq. Sekarang sampai mana? Pak Ustaz Hakim, sampai mana sekarang? Faslu apa? Udah kan itu? Sekarang siwak. Siwak ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula inilah satu fasal. Yang lain coba simak. Bab siwak. Udah ketemu, udah. Kasih tanda Pak. Kasih tanda. Udah ketemu? Siwak. Awal-awalan itu masih di awal. Ya. Kasih tanda itu ya. Faslun, bermula inilah satu fasal. Wasiwaku kok itu. Fi istimali alatis siwaki, di dalam menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. Nih Pak, siwak kayak gini. Nah, di mana nih siwak saya? Lah. Waduh, jatuh. Nih, siwak. Ada yang bawa siwak? Tapi udah pernah dengar kata siwak? Dan pernah menggunakan siwak? Ya, ini bukan saya, Bapak bisa ngeliat di jas-jas saya itu ada siwak. Bukan di jas baju aja.
Setiap saya, karena memang tanyain istri saya setiap saya mau berangkat ngaji atau mungkin saya mau sholat, itu pasti saya nyari siwak. Ya, nyari siwak. Siwak itu kayu, ya kayu arok. Kayu arok itu adanya di tanah Arab, ya tanah Arab. Apa gunanya siwak? Nah, maka kita akan bahas, ya. Maka akan kita bahas berkenaan dengan siwak. Ini kadang-kadang siwak itu dilembutin nih ujung-ujungnya, ya. Dicaca-caca seperti sikat, ya, seperti sikat. Nah itu, nah kalau saya memang begini aja karena saya ngambil berkahnya aja Pak. Kita sikat gigi yang bersih terus pakai siwak. Kelihatannya ringan sepele ini, tapi ini sunnah Kanjeng Nabi. Ya sunnah Kanjeng Nabi. Walaupun sekarang ada sikat gigi, ada odol segala macam, tapi kita ya ngikutin Kanjeng Nabi yang pakai kayu aja dulu. Ya tahu seperti dulu, siwak. Nanti kita praktekannya. Jadi fasal malam hari ini yang kita bahas adalah tentang menggunakan alat siwak. Wawa adapun siwak min sunanil wudu'i itu termasuk dari sunnah wudu. Nah, ya. Jadi memang siwak itu termasuk sunnah wudu. Kapan Pak penggunaan siwak? Itu beda-beda. Beda-beda. Kalau menurut Imam Romli, ya, menggunakannya setelah membasuh tangan. Membasuh telapak maksudnya. Membasuh telapak baru siwakan. Kalau Imam Nawawi, jadi dalam mazhab Syafi'i itu ada dua imam besar, yaitu Imam Nawawi dan Imam Romli. Kalau ada satu permasalahan, maka misalnya perbedaan antara Imam Nawawi dan Imam Romli, maka kita ngambil Imam Nawawi. Gitu. Tapi tidak semua, yang penting kita itu ngikutin ulama kita aja. Karena memang ulama-ulama kita ini luar biasa. Beristimbatnya itu udah ngambil yang paling pas buat masyarakat Indonesia ini. Gitu. Contohnya kayak dalam mazhab Syafi'i itu kan nggak ada yang namanya apa Pak? Bayar kifarat sholat, kan nggak ada. Ya, kifarat sholat nggak ada. Yang ada mah kifarat puasa atau bukan kifarat, fidyah. Yang ada itu fidyah puasa yang ada. Tapi kadang-kadang kita ini orang-orang NU, karena yang kita ikuti itu bukan hanya Imam Syafi'i, tapi 4 imam yang kita ikuti. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Nah kita tinggal ngikutin kiai kita aja. Tapi dalam hal yang wajib, itu kita ngikutin Imam Syafi'i banyak kan. Wajib itu artinya kayak sholat. Itu hukum yang dipakai mazhab Syafi'i. Tapi kalau perkara-perkara sunnah itu untuk fadhailul a'mal kita kadang-kadang Hanafi, kadang-kadang Maliki gitu. Paham nggih? Ya kayak fidyah sholat tuh nggak ada, dalam mazhab Hanafi ada. Setiap satu sholat satu mud yang ditinggalkan. Ya gitu. Mas Syafi'i kagak ada. Ya terus kalau kita ngitung Imam Hanafi boleh aja.
Wong itu satu amal kebaikan kok, ngapain nggak boleh gitu ya. Jadi kalau madzhab Imam Nawawi sebelum basuh tangan. Jadi mau wudu udah siwakan dulu. Imam Romli habis basuh tangan baru basuh telapak tangan maksudnya. Kan sunnah itu. Dah. Jadi itu termasuk sunnah-sunnah wudu. Wayut laku dan diucapkan asiwaku lafat siwak aidon juga alama atas sesuatu yustaku yang yustaku, dikatakan yustaku itu artinya digosok ya, yang dipakai untuk gosok bihi pada itu perkara min arokin dari kayu arok wanahwi atau semisalnya. Jadi sebenarnya kalau gak ada siwak pun yang penting ada sesuatu yang kasar-kasar yang bisa dipakai untuk niat untuk siwak. Contohnya kayak ini juga bisa buat siwakan ya, kalau gak bawa siwak. Kadang-kadang ujung baju, ya kan? Kadang-kadang guru kita itu kadang-kadang begini kan pakai, ya udah dapat sunahan. Tapi paling sunah lagi ya pakai kayu arok itu. Murah opak, murah harganya kayu arok. Apa siwak itu? 5.000 aja dapat kok. 5.000. Kalau nggak ada yang punya ke rumah saya aja ada tuh saya kasih, ya kan? Kalau saya pulang dari umroh itu biasanya bawa kaos siwak saya bagi-bagikan itu santri itu. Tapi santri dibagi berapa kali hilang aja itu terus aja, heran ya kan? Nah kayak itu siwak ya. Terus wasiwaku adapun siwak mustahabun itu disunahkan fi kulli halin pada semua keadaan, pada tiap-tiap keadaan. Kapan saja, di mana saja siwakan itu hukumnya sunnah. Ya. Maka saya kadang-kadang tuh lagi santai, siwakan aja siwakan. Ya kan? Lagi ngapain siwakan aja, bersiwak Pak. Kalau Bapak nanti ke Tanah Suci ya, Bapak nanti akan jumpai pelajar-pelajar. Bapak bisa melihat kalau itu pelajar itu kalau mereka pakai sorban warna merah putih ya. Sorban merah putih terus di kelas terus pakai baju putih ya, itu rata-rata pelajar umul qura biasanya ya, dari mahasiswa umul qura atau sekolah kalau tingkat sekarang, kalau kita ya SMA kayak gitu, itu baju pakai sorban semua, pakai imamah yang warnanya merah putih. Nah mereka saya perhatikan rata-rata tuh siwakan, lagi ngaji aja kadang-kadang begini siwakan. Karena memang siwak itu satu kesunahan yang luar biasa besar fadilahnya dibandingkan dengan jenggot. Mohon maaf ini ya enggak. Ini bukan enggak suka sama jenggot, tidak. Jenggot itu juga sunnah. Tapi paling banyak hadis itu menjelaskan tentang siwak Pak daripada jenggot. Tapi kadang-kadang orang yang orang-orang sebelah itu kadang-kadang yang digede-gedein jenggot, baik jenggot. Tapi kagak ada yang apa namanya? Yang gede-gedein siwak. Kadang-kadang gak jelas. Jenggot. Mohon maaf saya juga gak jenggotan ini. Dulu saya jenggotan. Tapi ya gak tahu saya seneng aja ya kadang-kadang. Saya nanya jenggot itu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah?
Sunnah. Nyukur jenggot halal apa haram? Halal apa haram? Hah? Ya lawan dari sunnah. Lawan dari sunnah itu apa? Lawan dari sunnah apa Pak? Pak Rudi. Makro, bener Pak Rudi. Jadi melawan dari sunnah itu makro. Jadi sesuatu yang sesuatu yang disunahkan berarti kalau kita gak menjalankan makro gitu doang. Tapi kadang-kadang orang itu kebablasan, jenggot wajib hukumnya. Nah ini wes angel. Akhirnya apa yang terjadi, mereka ya mau gak mau maksain gak punya jenggot beli Firdaus ujung-ujungnya. Firdaus obat jenggot. Yang ujung-ujungnya ya terus kemudian ya Allah punya jenggot yang cuma ngeruis dipelihara baik. Hitungannya kalau Pak Arif ini mah jenggotnya tebel bagus tuh, bikin makin ganteng, nggak apa-apa. Lu kadang-kadang cuman jenggot 7 lembar nyun sewu nih. Kadang-kadang wiri ngono kuwi lho Pak. Kadang-kadang nggak jelas. Maka kalau Allah itu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah. Allah ciptakan kita ini sesuai dengan apa yang membuat kita ganteng-gantengin lah. Wajah kok dijelek-jelekin. Nah kalau cuma nih Pak, kalau orang Arab jenggot udah menjadi mahkotanya mereka. Orang Arab itu kalau nggak jenggot malu Pak mereka. Kenapa? Karena kalau orang Arab itu punya image, punya semacam keyakinan kalau orang nggak jenggot itu banci. Gitu mereka. Nggak jantan gitu loh. Makanya kalau mereka itu kalau suruh nyukur jenggot mending digebukin mereka mah. Gitu loh. Karena apa, kalau di Arab Saudi itu memang bukan di Arab Saudi doang. Di Arab lah, tanah Arab. Tanah Arab itu ya Yaman itu ya Arab. Yordania itu Arab, Suriah Arab, Timur Tengah lah, ya Timur Tengah. Nah, itu Arab rata-rata pasti jenggot. Pemain bola siapa? Pemain bola yang dari Arab siapa? Kan jenggotan kan? Jenggot Arab. Siapa? Muhammad Salah. Jenggotan gak dia? Jenggot. Semuanya. Mohon maaf. Fir'aun itu juga jenggotan Pak. Dari mana tahu? Dari mana tahunya? Kisahnya kan udah jelas. Fir'aun itu sama Nabi Musa waktu masih kecil dicabut jenggotnya. Sampai brodol yo. Saya brodol Pak. Fir'aun itu orang-orang Mesir. Fir'aun kan Mesir. Ya tahu di Mesir. Jenggotan. Pak Nyun Sawu Pak. Orang jenggot itu kalau di Timur Tengah nggak menunjukkan Islamnya nggak. Tapi karena di sana memang semuanya jenggot. Orang Nasrani, orang Yahudi di Mesir, orang Arab jenggot kabeh Pak. Kabeh jenggotan. Jarang saya jumpai orang Arab nggak jenggot tuh. Bahkan mereka rata-rata itu, bener Pak ini saya bukan hoak ini. Saya berkali-kali ke Mekah, ke Madinah itu pasti orang Arab itu semua jenggotan. Gak ada yang pelontos kayak saya gini, gak ada. Asli orang Arab loh. Kecuali kalau orang tinggi, gede, terus putih, terus gak jenggotan, ini bukan orang Arab. Kadang-kadang orang Eropa. Orang Eropa. Gitu. Kalau orang Arab kan punten gak terlalu putih kayak orang Eropa kan. Biasa kayak ya kalau kecuali Kanjeng Nabi yang ganteng lah orang Arab gitu. Tapi jenggot semua Pak. Jenggot semua. Nah kalau di Indonesia jenggot itu kagak subur. Kagak subur, bahkan kagak tumbuh. Gitu loh Pak. Kagak tumbuh. Artinya memang Allah ciptakan orang Indonesia, bukan orang Indonesia aja, orang Asia Tenggara lah. Orang Asia Tenggara itu memang jarang yang jenggotan. Apalagi orang Cina nggak ada yang jenggotan orang Cina.
Cina itu ikut Asia mana? Asia Tengah ya? Timur? Asia Timur. Kalau Asia Tengah mah. Kalau Arab itu Asia mana maksudnya? Asia mana? Pokoknya tengah, Asia Tengah ya. Asia Tengah. Ya gitu. Ya makanya ya jangan dipaksakan punya jenggot. Tapi kalau berjenggot belum tentu dapat pahala. Saya kasih tahu nih. Ini jangan dipotong nih, kalau dipotong rame nih. Ya toh. Orang jenggot itu belum tentu dapat pahala. Tetapi pengen dapat pahala diniatin. Walaupun cuma 7 lembar, kalau jenengan niatin, ya Allah saya berjenggot karena pengen ngikutin kekasihmu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diniatin dapat pahala. Walaupun cuma 7 lembar, 13 lembar misalnya. Tapi diniatin untuk dapat pahala dia. Tapi kalau walaupun lebat kayak Pepi, tahu Pepi? Tetapi nggak ada niat. Tambah untuk gaya-gayaan, punten, punya jenggot buat gaya-gayaan, buat mode, gak dapat pahala Pak. Gak dapat pahala, cuma buat modis, ya kan? Tambah di kelabang kan? Di apa dia? Di kepang. Waduh, dapat pahala nggak? Kalau dia niat nggak ngikutin sunnah kanjeng Nabi, nggak dapat pahala. Ngono loh Pak. Jadi semuanya tergantung niat. Kalau nggak diniatin, apapun gak dapat pahala. Innamal a'malu bin niat tuh. Makanya walaupun, tapi kita juga jangan jelek-jelekin orang yang punya jenggotnya nggak banyak terus. Biarin aja karena mereka juga niat mungkin niatnya pengen ngikutin kanjeng Nabi. Gitu. Tapi kalau ngelihat ngaca lah ngaca. Kalau ngaca kok Pak, kalau jenggotnya dikit kelihatannya kok kurang indah, ya ngikutin yang indah dong, kerok gitu. Paham nih ya? Ini kadang-kadang orang itu sengaja sih apapun. Kita ini udah diciptakan sama Allah tuh ganteng-ganteng loh sampai nih Pak. Ya toh? Jangan dijelek-jelekin maksudnya loh. Ya gimana caranya lah ngikutin sunnah aja Nabi. Termasuk pakai apa namanya? Pakai sorban. Sorban itu bukan hanya orang Islam aja, orang Arab aja pakai begitu. Ya toh? Pak, pakai kayak ihram. Itu bukan orang Islam doang. Orang Buddha pakai, cuma warnanya beda. Orang Buddha itu warnanya apa, Pak? Coklat apa kuning sih ya? Kuning ya, kayak gitu tuh, kayak gini Pak. Ini apa namanya warnanya? Kuning ya. Kuning kemasan lah. Kenang kemasan. Mereka kayak pakai apa namanya? Kayak orang pakai ihram toh. Sama sarungan sama begini. Bahkan begini sama. Nih, ini kan kalau orang kita lagi umroh atau lagi haji, kan kita kan begini. Ini sama. Coba orang mereka juga begitu kan? Cuma kita warnanya putih, itu doang. Yang bedain putih sama keemasan aja. Ini loh Pak. Jadi pakaian itu nggak punya agama. Ini kadang-kadang barang itu punya agama ya. Itu apa namanya? Cemara katanya agamanya Kristen. Piye karepe? Kapan punya agama cemara teh? Itu gitu. Kita boleh nggak melihara cemara di depan rumah kita? Kalau orang sebelah mah kagak boleh Pak. Itu karena menunjukkan Kristen katanya. Ya Allah, pohon disalah-salahin. Ini loh, ini kita harus disampaikan cara jangan terlalu ekstrim. Kadang-kadang perapatan aja disalahin Pak. Perapatan itu menunjukkan salib katanya. Ya Allah, kayak gini dirubahin. Apa soko-soko kayak lah. Itu ada ya rame-ramenya. Jangan begitulah, biasa aja jadi orang.
Ya toh, biasa aja. Terus kapan punya pohon punya agama itu kapan? Kalau onta ini menunjukkan Islam, akhirnya melihara onta. Gitu ada. Iya kan? Wes, ini di luar tema. Mendingan bapak itu kalau ya agak punya jenggot, nih ada sunnah yang besar di sisi Allah. Sebagaimana yang disampaikan Kanjeng Nabi. Nanti kita baca hadis-hadisnya, Pak. Berkenaan dengan siwak ini. Saya kebetulan membawa kitab ini, Tanqihul Qaul. Tanqihul Qaul sengaja saya bawa ini karena di sini ada khusus membahas tentang siwak. Ya. Nih. Al-babu adapun ada bab as-sabi'u yang ke-7 fi fadilati siwaki di dalam menjelaskan tentang keutamaan siwak. Oh. Ini banyak, Pak, hadisnya. Kalau saya baca hadisnya masalah siwak ini nggak ngaji fikih, ngaji ini jadinya. Tapi nggak apa-apa, biar tahu aja, ya, biar tahu fadilah-fadilahnya. Ruya diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu an dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, atau haratu adapun macam-macam bersuci, arbaun itu ada 4. Qasus syaribi yang pertama mencukur kumis. Nyukur kumis itu juga sunnah, Pak. Tapi diniatin juga. Nek orang mau niatin main cukur doang ya gak dapat pahala. Sampean punya kumis itu jangan sampai laprang nutupi mulut kayak Pak Raden ngono kae. Res gini, mau makan aja susah, harus dibuka-buka dulu nih. Buka horden dhisik. Nah. Ada loh, Pak, mulut sampai ketutupan kumisnya, ada loh kayak gitu. Wes angel gitu. Wis kabangetan iki. Orang sunai itu dicukur, jenggot dicukur. Kalau nggak dicukur sampean ganteng pakai kumis, ya dirapiin, kumis teh. Dirapiin, dipotong. Bedanya dipotong sama dicukur, kalau dicukur kan bersih ya. Kalau dicukur dipendekin. Jangan sampai makan aja buka horden. Susah banget. Sampai kadang-kadang saya menemuin loh, Pak. Ada orang kayak gitu. Sampai nasinya upo-upo neng kumis loh, wes ono loh, Pak, wes gilani. Ya kumis dicukur atau dipotong itu sunnah, itu dalile. Hadirin riwayatkan Imam dari Abu Hurairah. Wa alkul anati, dan nih punten, mencukur bulu kemaluan. Sampai nyukur bulu kemaluan berapa hari sekali, Pak? Lah guyang-guyu sampai aneh. Setahun sekali. Wes jenggotan. Mencukur bulu kemaluan itu sunahnya juga tiap hari Jumat. Ya, Pak, tiap hari Jumat cukur kemaluan. Apa namanya? Bulu kemaluan. Itu dicukur, dikerok, laki-laki dikerok, perempuan dicabut. Sunahnya begitu. Perempuan, wah loro juga dicabut kali ya, sakit itu dicabut. Emang sunahnya begitu, Pak. Siapa yang nyabutin? Diri sendiri gak apa-apa, suami juga gak apa-apa. Yang penting bojone dhewe gitu loh. Bilang aja nih, Bu, sunah. Apaan sih, Pak? Nih saya tadi ngaji sunah. Katanya kalau buat perempuan dicabut tuh bulu kemaluannya. Nih sini. Itulah. Laki-laki dikerok, dicukur. Tapi saya pernah nyampein begitu, aduh Kiai, gatel katanya.
Kalau emang begitu ya dipotong, dipendekin, dirapiin. Niatin aja Pak. Ya, itu tuh wahalqul anati. Termasuk buku nih, kalau kita nih masalah rambut nih ya, nyukur kumis. Jenggot dirapiin, nyukur bulu ketiak, itu juga sunnah. Bulu ketiak. Itu bahasa Arabnya wanutkul ibti, yaitu motong bulu ketiak. Ya. Apalagi watak limul atfari, memotong kuku. Oh, motong kuku, nih liatin Pak, gak ada kuku Pak saya. Ya, nggak ada, diliatin aja, periksa aja. Karena saya sengaja potong kuku itu Senin, Kamis, Jumat. Caranya gimana? Oh, niat ngambil sunnah oh Pak. Senin itu sunnah, Kamis sunnah, Jumat sunnah. Motong kuku. Kamis itu waktunya bada asar. Bada asar, ngambil aja sunnah. Karena di dalam hadis Kanjeng Nabi itu, kalau kita potong kuku hari Kamis, bada asar, Allah jauhkan dari kefakiran, Allah jauhkan dari penyakit buta, Allah jauhkan dari penyakit gila. Edan lo edan. Pak, bisa nggak orang gila mendadak Pak? Saya nanya, bilang gila mendadak pernah apa? Bisa nggak? Sangat amat bisa. Bangun tidur tiba-tiba udah nggak ingat apa-apa, langsung jadi wong edan. Ada, pasti ada. Terus buta mendadak aja ada. Masya Allah. Saya kemarin ngisi pengajian gini di mana ibu-ibu di pengajian ibu-ibu nanya, iya Kiai ada. Tiba-tiba dia langsung nggak bisa melihat. Tiba-tiba gelap langsung. Masya Allah. Kalau nenek saya, nenek adiknya kakek saya. Jadi kakek saya kandung terus punya adik nenek. Habis nyuci raup cuci muka di belik. Kalau orang Jawa tahu belik itu. Belik itu yang ada di sawah loh. Karena belik zaman dulu kan bikin belik terus buat minum di situ ya. Zaman dulu Mbak, ya Allah. Zaman dulu itu air kagak ada yang digodok Pak, kagak ada yang direbus. Dari sumur langsung diminum zaman dulu teh. Air sawah nih. Pengalaman waktu saya masih kecil tuh ke sawah, ya Allah, makan teh sederhana tapi nikmatnya luar biasa. Kadang-kadang yang dimakan cuma sambal, ada pindang, ada sambal terong, ya nggak ada ayam tuh nggak ada. Boro-boro zaman dulu tuh ayam itu nunggu bulan Maulid doang. Nek mulutan baru ada ayam. Bener apa bener ini? Kalau bulan Maulid baru ada ayam. Kagak pernah makan ayam tuh. Satu bulan Maulid. Yang kedua makan ayam itu kalau pas orang tua kita punya ayam yang lagi sakit. Nah wis lagi loro lagi disembelih. Kadang orang tua kita itu ngomong, "Pitik iki loro wis dibeleh wae dibeleh." Gitu. Jadi kalau nunggu ayam lagi sakit itu lagi disembelih. Kalau lagi sehat-sehat orang-orang sembelih gak ada zaman dulu. Ya toh? Nah itu pengalaman. Ya Allah, kadang-kadang sama itu doang. Minumnya pun yang tadi, air belik tadi. Yang dikeduk terus keluar, diminum segerepol. Menunggu naik antep ngati, bahagia itu cuma begitu doang sebenarnya. Belum tentu orang kaya raya bisa bahagia seperti orang petani yang digubuk terus mangan sampai antep berarti langsung turu
ngelenger ngorok. Oh, ini kan enak tenan wong urip. Orang hidup tuh begitu loh Bapak. Enggak harus banyak duit banyak. Orang petani ke duitnya bisa dihitung Pak. Kalau nggak panen juga nggak punya uang mereka. Tapi hidup seneng aja mereka. Bahkan lebih senang daripada orang-orang yang punya duit banyak. Buktinya apa? Orang-orang tua kita nih Pak. Waktu saya masih pesantren waktu kecil. Aduh saya ngelihat emak saya nggak punya uang Bapak. Ya udah seadanya deh pesantren. Sekolah nggak pernah dikasih duit kita mah. Tapi saya lihat tuh ya kalau masalah makan nggak kurang Pak. Masalah makan nggak kurang. Terong akeh, kacang akeh. Kita nggak punya kacang, tetangga punya kacang, bisa Pak. Wes, jaluk kacangnya yuk, wes jupo, udah. Nggak beli dulu, zaman dulu nggak ada yang beli, ya toh? Bahagia. Nih tani Pak, berangkat pagi. Kadang-kadang gak langsung ke sawah Pak, neng warung disik ngopi disik, ngopi berangkat jam 8 ning sawah, nyangkul cekrek. Mulai jam 10 turu. Jam 10 cuma kerja 2 jam toh. 3 jam. Turu ke bak duhur jam 2 berangkat lagi ke sawah. Cekrek jam 4 mulai nih. Enak gak mereka itu? Kita kerja dari pagi sampai jam malam kadang-kadang. Berangkat jam 7 pulang jam 9 coba. Capek ya. Ini tapi ya itulah. Katanya yang dicari kebahagiaan. Kadang-kadang yang kerjanya yang sehari semalam tuh nyun sewu utangnya akeh tambahan. Petani-petani jarang punya utang kadang-kadang. Nah ini ya wis nggak usah dibahas itu mah. Nanti ada yang tersinggung lagi nanti. Siwak. Jadi apa namanya? Potong kuku terus wasiwaku dan siwak tuh. Ini kesucian termasuk sesuatu yang disebut kanjeng Nabi at-thaharatu karena sesuatu yang bisa mensucikan. Ya kan, sesuatu yang bisa bersih. Rawa telah merekan pada ini hadis Al-Bazar, Syekh atau Imam Al-Bazar, wa Tabrani dan Imam Tabrani an Abi Darda dari Abu Darda. Qala telah berkata siapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatani 2 rakaat sholatu rakaataini maksudnya sholat 2 rakaat bisiwakin dengan menggunakan siwak khairun itu lebih baik min sab'ina daripada 70 rakaatnya bi ghairi siwakin dengan tanpa siwak. Tuh Pak. Bapak siwakan, ya siwakan, mau sholat siwakan, 1 rakaat aja, 2 rakaat, siwakan terus sholat 2 rakaat, sholat apa baiklah, sholat 2 rakaat aja boy, sholat duha 2 rakaat, sholat malam 2 rakaat, sholat istikharah, sholat taubat 2 rakaat, dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat bi ghairi siwakin dengan tanpa bersiwak. Harapannya apa? Saya membacakan seperti ini, besok Bapak pada beli siwak. Di mana? Banyak tuh. Dijual-jualan buku tuh. Biasanya di jualan buku, jualan kitab itu pasti ada siwak. Ya. Kalau di Alfamart gak ada Pak, di Alfamart mah. Indomaret gak ada Pak itu mah. Yang adanya itu nih jualan peci kadang-kadang nih. Kalau itu ada biasa. Pokoknya perlengkapan muslim deh. Itu biasanya ada. Bapak masuk ke toko buku, toko kitab pasti ada siwak. Ya toh? Di mall nggak tahu di mall ada apa enggak itu. Tapi kalau ada juga yang kalau yang jualan serba pakaian muslim itu biasanya ada siwak juga. Beli besok beli 5.000 aja, ya kan? Rawat meriwayatkan pada ini hadis
Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni an Ummi Darda dari Ummu Darda. Wa isnadu adapun sanadnya ini hadis hasanun hasan. Tuh. Hasan itu di bawah sahih. Ya. Kalau ini mangga beneran nggak nih? Yang beli siapa? Mangga beneran nggak Pak? Mangga beneran? Aroma manis? Oh ya udah. Nggak sebabnya ada kayak gini tapi mangga-manggaan Pak? Ada. Jujusan. Kayak iya ada pop ice gitu loh. Saya pernah dikasih itu bukannya sehat tapi mules perut saya itu Pak. Makanya saya tanya dulu, ini mangga beneran tadi ya? Oh ya udah, tak ombe. Mules tenan loh, aku tenan Pak. Rasanya kayak mangga tapi bukan mangga. Itu tadi pop ice. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah ini mangga beneran nih. Alhamdulillah. Ada nanya. Santai pengen ngaji Pak. Penting istiqomah lah sebenarnya. Ngaji sedih loh we. Ngaji sak jam wes ngobrol sak karep sampai esok ya apa-apa. Ini kadang-kadang memang begitu Pak. Lu ngaji tuh kerasaan lama banget kelihatannya. Ya enggak betah loh maksudnya ini. Apa malah ngeliatin jam itu ora barbar ya ngaji nih. Tapi nek ngobrol ya kita niat ini caranya nih siwakan. Ini sebenarnya yang kita baca masih banyak. Dari kanan dulu ya. Niatin memegang siwak tuh apa namanya? Gini nih. Ya, gini. Megang tapi agak panjangan. Ya, agak panjangan. Kanan dulu. Ya. Terus kanan terus ke langit-langit. Kalau ini memang sengaja nggak saya kasih bulu. Kalau yang ada bulunya ke langit-langit Pak. Langit-langit apa mulut tuh? Ke langit langsung diputar ke kiri, yang bagian kiri, ya. Siwak. Tapi sampean itu giginya ya bersih juga, sikat gigi. Nyuwun sewu kadang-kadang ada orang tuh yang senengannya tidur di masjid itu loh, yang di mana-mana itu kan itu ngamalin siwak beneran tuh Pak. Nomor 1 itu. Tapi ora sikatan. Nganggo itu kayak cendela-cendela ngono ki wis angel. Ya itu loh ini beneran ini. Kadang-kadang mereka itu akhirnya menganggap apa namanya Islam itu jorok. Gara-gara emang oknum itu mah kalau kita bersih ini mah masya Allah indah. Itu nyun sawu yang di masjid-masjid itu kan. Siwakan terus diselepetan di ngono ki lho. Lah aku nek ora sikat kan tapi nyun sawu emang siwak itu enggak bikin bau. Emang Allah ciptakan enggak tahu, enggak bikin bau terus cepat kering. Saat itu langsung diresep apa namanya itu ludahnya itu akan keresep, cepat keresep, nyesep gitu. Jadi nggak bau, ya. Kalau sampai bau emang bau beneran itu, apa nggak mau sikatan itu gara-gara, ya. Kita lihat. Minal fawaidi dan termasuk faidah-faidahnya siwak teh, ya kan? Yaitu thayyibun itu baik. Thayyibu raihatil fami. Jadi membuat bau napasnya mulut itu jadi segar, ya kan?
enggak 7 rupa enggak. Ya kan? Terus di sini ada bahkan watat kurus syahadah indal maut, bahkan dia menyebabkan apa? Mudahnya untuk syahadat ketika mati. Ya. Watut kan sudah disebutkan asyhadatu indal maut. Watat kurus syahadati indal maut, bahkan bisa memudahkan untuk bersahadat di saat kematiannya. Tuh. Ya kan? Nih kalau nggak mau siwakan, insya Allah ketika dia wafat dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gitu Pak. Terus wafi adal hadis, di dalam ini hadis wafi ala fi hadal hadisi aliin, di dalam hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, afdalus siwaki, adapun keutamakan siwak alal jamaati pada saat berjamaah, alati yang ya siwak secara berjamaah tadi bisab'in wa isrina, yaitu 70 wa isrin bisab'in itu 7 wa isrina dan 20 darajatan derajatnya. Bahkan kata hadis diriwayatkan Sayyidina Ali, afdalnya siwak itu dia di saat berjamaah itu 27 derajat, ya, 27 derajat, dan itu utuh, ya. Emang kalau kita tahu kan gimana sholatul jamaah afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina derajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada 27 derajat. Ya. Paham ya Pak ya? Makanya penting kita bersiwak ini. Satu hadis lagi ya, satu hadis lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tasawwaku, bersiwaklah kalian. Fa inna siwaka, maka sesungguhnya siwak madharatun, itu mensucikan, lil fami, pada mulut, ya. Artinya mensucikan itu membersihkan lil mulut. Mulut kita jadi bersih, mulut kita jauh dari penyakit, gitu ya. Wa mardatun lirabbi, dan mendatangkan ridhonya Allah. Itu siwak. Siwak itu bisa mensucikan mulut dan mendatangkan ridhonya Allah. Rawat telah meriwayatkan kepada ini hadis Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Ini hadis-hadisnya banyak Pak. Hadis-hadisnya banyak. Yang penting Bapak apa yang itu? Jalankan, ya, jalankan. Ini insya Allah nanti kita berkenaan dengan hadis ini, biar kita makin yakin, ya kita baca lah, ya kan. Siwak apa tadi Pak? Mensucikan mulut. Orang yang suka bersiwak, insya Allah dijauhkan dari penyakit mulut, sakit gigi, sakit gusi, ya, insya Allah. Mulutnya jadi bersih, jadi fasih, nggak cadel. Ya kalau yang cadel ya cadel, tetap cadel mungkin, ya kan. Tapi maksudnya fasih lah, fasih. Kalau ngomong itu jelas. Ada orang ngomong kayak kumur-kumur, ada tuh Pak. Kagak jelas tuh ngomong, grundel itu piye karepe. Gak jelas. Ya dah.
Itu madaratun lil fami wa mardatun lil rabbi. Itu dengan siwak. Ada yang nanya? Itu ya Pak ya tadi ya, Pak Arif ya. Jadi kanan dulu, kanan. Kalau ada bulu-bulunya mah nggak sakit ya, seret semua habis itu di atas terus ke langit-langit mulut tuh, seret terus baru ke kiri, ya ke kiri dibalikin lagi kiri terus, itu siwak. Ada nanya? Jelas semuanya? Udah tinggal praktekin besok beli siwak. Mengingatkan, saya mengajak pada semua jamaah Masjid Al-Furqan hari Minggu besok, Minggu pagi zikir di Al-Fatoniyah. Silakan bapak-bapak sama ibu-ibu istrinya diajak, anak-anaknya diajak untuk zikir bersama di Al-Fatoniyah setiap Minggu Kliwon. Ikutin terus tuh zikir Pak, fadilahnya besar. Ya, fadilahnya besar. Bahkan hati saya ini lagi digerakkan menuju ke ngambil itu ijazah zikir di Pondok Pesantren Temboro. Yaitu pondok pesantren dia jamaah tabligh sebenarnya. Tapi kita bukan lihat jamaah tablighnya tapi amalannya. Ya, amalan istighosah Temboro. Saya tiba-tiba pengen ke sana aja suruh ngambil itu. Ya nanti saya mau ke sana sama istri paling ke sana mau ijazah. Selama ini kan Rotibul Kubro lah, nanti kalau minggu ini khusus zikir ini. Saya ya kayak gitu Pak, kadang-kadang hati kita ini langsung ngempet pengen ke sono aja. Setelah saya lihat, luar biasa, tapi saya belum berani ngamalin. Karena belum dapat ijazah. Makanya saya mau ke Yai Fatah. Punten, jamaah tabligh itu NO Pak. Itu NO. Amalannya sama kayak kita. NO. Sholawatan yo, tahlilan yo, yasinan yo, podo. Bedanya cuma khurus sama enggak. Kalau NO ya enggak ada khurus, enggak ada tidur-tidur di masjid itu enggak ada. Kalau mereka cuma bedanya di situ doang. Amalannya sama. Amalannya sama, ya. Makanya saya mulai hari berapa 2 hari yang lalu saya itu ke sono aja. Terus saya pas buka-buka ketemu zikir istighosah pondok pesantren apa namanya itu Temboro ya di Magetan sana. Langsung ini terus saya baca subhanallah, isinya luar biasa. Di situ ada penjagaan, ada kalau orang bilang istilah kasar pengelarisan. Itu pengelarisan itu menarik rezeki, ada penjagaan, terus ada banyak lah ya. Makanya saya insya Allah nanti entah kapan, nanti kalau saya udah dapat ijazah itu, nanti Minggu Kliwon yang dibaca itu. Ya, yang Rotibul Kubro tetap dibaca tapi muter di mana-mana aja. Di sana Al-Fatoniyah juga baca Rotibul Kubro tapi malam Sabtu Kliwon. Tapi untuk besok masih Rotibul Kubro, Minggu besok. Ya, Rotibul Kubro itu fadilahnya juga gede sekali. Isinya sholawat, 70% sholawat. Gitu. Nah kalau yang istighosah yang dari Temboro itu sholawatnya ada dari Al-Quran. Bahkan kayak kafaya ain shad kifayatuna. Setelah itu jadi insya Allah zikir itu. Itu aja sekilas info. Terus kalau adain waktu ziarah-ziarah usahakan juga ngikut di Al-Fatoniyah. Rencananya ziarah kita mau ke Banten ini bulan Maulid. Insya Allah bulan November.
Banten. Di sini belum pernah gabung. Saya kan baru datang sini ngaji. Kalau udah menjadi karena pernah ke Cirebon, ada yang ikut gak kemarin? Yang nempis itu. Belum ya? Belum tahu ya? Belum. Nanti ngikut ziarah. Fadilahnya ziarah itu juga gede. Ya, sampai di sini ngajinya istiqomah aja. Wisata religi ke wali-waliullah. Bukan minta mbak wali, bukan. Kadang-kadang kalau orang yang nggak paham, orang salafi wahabi, salafi wahabi menyangka, wah orang NU itu nyembah kuburan. Oh gundulmu, nyembah kuburan kepriwe. Kita itu saling mendoakan wali itu doanya mandi. Harapannya apa? Kita mendoakan wali mendoakan kita. Namanya tabarukan. Gak ada ceritanya nyembah kuburan. Emang bisa jadi syirik juga sih kalau kita ngomong Mbah Wali, ya Mbah Wali saya dikasih kaya Mbah Wali, itu syirik itu kalau kayak gitu. Ya minta kaya ke Mbah Wali. Tapi kalau beda kalau dengan begini, ya Allah dengan wasilahnya saya berziarah ke walimu, ya Allah semoga engkau memberikan rezeki yang lancar kepada hamba. Tuh ya insya Allah ngumpulin duit paling 250 ribu lah biayanya seharian. Hari Minggu selali kemarin yang ikut pelatihan yang gak datang siapa? Ikut pelatihan udah daftar? Gak ada Pak Ustaz? Siapa? Masih mana orangnya? Enggak ada. Kan 2 orang kan? Ini kasihkan nih. Ini modulnya. Dari mana dapatnya? Oh aku lali. Oh iya aku lali ya. Tapi doanya dikasih enggak? Buku ini tok. Ini doanya nih. Doanya. Aku lali ya. Iya, ini doanya. Kita tutup dengan baca syahadatul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu.